Di pertemuan ketiga mata kuliah pelayanan prima, saya masuk ke dalam karakteristik pelayanan prima. Sejujurnya di hari ini saya ngebawa bukunya ke kampus sebenarnya tadi mau diambil contoh. Ini tuh buku dari Barata, Atep Barata yang warna merah ini saya bilang buku tahun 2002, 2003, sorry, dasar-dasar pelayanan prima, buku utama, salah satu atau salah dua dari rujukan buku utama di kurang lebih 16 pertemuan saya. eh Spesifik untuk semester ini atau untuk pertemuan kali ini, ada beberapa referensi yang coba saya padu padankan berkaitan dengan karakteristik dari pelayanan prima. Buku yang paling bawah nih tadi buku yang saya tunjukin itu Atep Atep Daya Barata 2003, dasar-dasar pelayanan prima Alex Media Kuputindo. Lalu ada bukunya eh, Febri monitor Ferry monitor Febrianda monitor. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Gimana Ferry? Ferry Febrianda monitor Ferry. Ya, Pak. Kenapa ya, Pak? Posisi di mana Ferry? Saya di kos, Pak. Kenapa? Kenapa? Audio Anda tuh masuk loh dari tadi Anda nggak mute. Kenapa, Pak? Kamera Anda mana ya? Sebentar, Pak. Tahu nggak audio Anda tuh nggak mute loh tadi? Oh, maaf, Pak. Saya lanjut ya, tar. Terus buku yang ketiga itu ada bukunya Fendi Cipsono ini 2011. Ada buku yang banyak, ada edisi 2, edisi 3. Yang paling baru edisi 4, masih lumayan mahal kayaknya. Masih seratusan seingat saya. Bisa teman-teman cari yang versi-versi awal, edisi pertama mungkin kalau mau beli. Kemudian ada Rahmayanti Nina 2010, Penanjuan Pelayanan Prima Jakarta Geraha Ilmu, dan buku yang terakhir Daryanto Ismanto Setiabudi. Ini bukan Prof Setia di FEB ya, 2014, Konsumen dan Pelayanan Prima Jakarta Gava Media. Eh, dari referensi yang saya dapat tersebut, keempat bukunya kurang lebih sama-sama menekankan bahwa bentuk pelayanan prima yang paling utama itu berkaitan dengan ramah, dengan senyum, dengan sopan, dengan cepat, terbuka dan tanggung jawab. Versinya eh, ini tuh versinya Daryanto, manajemen pelayanan prima itu tidak terlepas dari 4 komponen. Ada attitude, ada attention, ada action, dan ada antisipasi. Meskipun 4 ini versinya Daryanto, sorry, bukunya si Barata juga membahas topik yang sama, membahas komponen-komponen dari pelayanan prima. Tapi bedanya versinya Barata itu nggak ada antisipasi, cuman ada 3 teratas, ada attitude, ada attention, dan ada action. Nah, kalau kita mulai dari attitude terlebih dahulu, attitude merupakan sikap utama, sikap merupakan poin yang utama. Kalau versinya referensi yang saya baca itu dia cerita bahwa attitude itu tidak terbentuk dari lahir, artinya bukanlah sesuatu yang memang seperti adanya. Artinya ini bisa dipermak, bisa dipoles, bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan keperluan yang harus dilaksanakan ya. Kalau Anda jadi seorang eh, sekretaris misalkan, attitude seperti apa yang menjadikan satu sekretaris yang baik. Dia cerita bahwa sikap bukan merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir,
Betul, Anzelia. Kenapa Anzelia? Anzelia Green, monitor green. Anzelia. Anzelia. Ada apa Anzelia? Hadir, Pak. Kenapa? Kenapa Anzelia? Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Oke, kameranya kenapa Anzelia? Sudah? Sudah? Sudah. Oke, lanjut ya. eh Sampai mana saya tadi? Untuk menciptakan kesan attitude yang baik, pegawai wajib menggunakan bahasa yang sopan, cekatan, dan melayani keluhan dan menjadikan pelanggan adalah seorang raja. Mungkin terdengar berlebihan, terlalu over kali pelanggan adalah seorang raja. Tapi pada prinsipnya kita sebagai seorang konsumen saja, POV-nya kalau diganti ke Oke, saya masuk lagi. Saya lagi di kampus ini, internet kampus sepertinya bermasalah. Kembali lagi ya. Ada saja, ada saja. Hmm, share screen, share screen, share screen. Yang pertama itu adalah pelayanan dengan penampilan yang serasi, kemudian ada pelayanan dengan pikiran yang positif, pelayanan dengan sikap menghargai. Ini enggak saya karang-karang, ini benar-benar dari bukunya si Barata ini dia pakai istilah pelayanan dengan penampilan yang serasi, pelayanan dengan pikiran positif, dan pelayanan dengan sikap menghargai. Pelayanan dengan
penampilan yang serasi. Kalau versi Barata dia itu cerita bahwa penampilan seseorang karyawan, seorang dalam tanda kutip pemberi layanan misalkan, itu dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama tentu jenis kegiatan atau jenis pekerjaan mereka itu seperti apa, kondisi lingkungan tempat kerja mereka itu seperti apa. Apakah misalkan mungkin kalau eh, kerjanya butuh atau berada di tempat lingkungan yang keras, mungkin perlu perlindungan, mungkin perlu hand glove, mungkin perlu topi, mungkin perlu sepatu boot misalkan. Akan sangat bergantung kepada jenis kegiatan dan tempat kerjanya. Selain dari itu, Barata juga bilang bahwa eh, selain dari lingkungan pekerjaan, bagaimana penampilan serasi itu akan bergantung kepada keluasan pergaulan. Seberapa sering mungkin dia atau seberapa jauh pertemanan, lingkup pertemanan dia miliki, misalnya tidak hanya dalam satu daerah yang sama atau dalam satu kampus yang sama, misalkan. Kemudian juga akan dipengaruhi oleh kedudukan dalam pekerjaan. Ini saya baca dari bawah, kedudukan dalam pekerjaan, entah itu apakah dia seorang direktur kah, atau dia seorang tenaga operasional di paling bawah kah, apakah dia seorang admin admin komputer kah, itu juga akan mempengaruhi pekerjaan dia. Kemudian bidang pekerjaan ini dua teratas itu masuk ke dalam preferensi pribadi. Ada di tingkat tingkat dan jenis pendidikan, dan ada di rasa atau estetika dari si individu yang berpenampilan tersebut. Pelayanan dengan penampilan nasrasi ini merupakan gaya penampilan yang ditonjolkan secara visi dengan memadukan keadaan sosok diri, citra rasa, mode, serta kepantasan. Pantas nggak nih seorang sekretaris misalkan bajunya mungkin yang terlalu ketat misalkan, atau pakaian yang terlalu kurang bahan misalkan. Masih cocokkah apabila harus berpergian ketemu dengan klien misalkan. Kemudian pelayanan untuk dan bagian positif. Kemudian prima dalam penampilan. Sorry. Sorry. Prima dalam penampilan ini perlu dilakukan untuk menunjukkan citra apa yang ingin dicapai atau ingin ditampilkan oleh si orang tersebut. Misalkan kalau kita nonton atau kalau kita nonton dokumenter luar, misalkan seorang barista di luar tuh biasanya yang brewokan, yang jenggotnya panjang terus sama tangannya full dengan tato misalnya, itu adalah mungkin citra yang ingin disampaikan oleh pekerja-pekerja barista-barista tersebut. Kemudian menunjukkan sikap penghargaan kepada orang lain. Ya, ini saya ambil contoh waktu teman-teman masih sekolah mungkin ya bertindak menggunakan pakaian yang seragam seperti di sekolah, atau seragam di dalam eh, level aparatur sipil negara, TNI, Polri dan sebagainya. Mungkin kita sebagai awam nggak tahu, mungkin loreng-loreng itu ada artinya tuh, ada yang mungkin angkatan darat level terbawah, ada mungkin angkatan darat level Kopassus misalkan, ada arti dari setiap loreng-loreng yang ingin mereka yang ditampilkan oleh seseorang tersebut. Kemudian menunjukkan kepantasan saat berinteraksi. Ini kayak tadi saya bilang, apakah misalkan bajunya sangat-sangat kurang bahan misalkan, atau bajunya terlalu terlalu cerah atau eh, terlalu ngejreng untuk dipakai di satu pertemuan dengan kondisi formal misalkan, itu juga perlu diperhatikan. Poin yang kedua itu berkaitan dengan berbusana atau berhias. Ini juga akan sangat mempengaruhi citra apa yang disampaikan. Kalau dalam bukunya ini yang saya baca itu dia cerita ada beberapa jenis bagaimana seseorang itu bisa berhias. Apakah dia ingin menampilkan eh, corak atau nuansa ketegasan dalam riasnya tersebut? Apakah dia ingin menampilkan sosok maskulin misalkan dalam ketika dia berhias, itu juga perlu untuk diperhatikan. Kemudian ada kepantasan atau keserasian modal. Ini dalam bukunya ini hampir sama nih, kepantasan atau keserasian modal dan kerapihan jahitan. Dia cerita tentang
jenis-jenis bentuk-bentuk jas atau bentuk-bentuk rok misalkan ada bentuknya yang eh, seperti princess gitu, ada yang bentuknya mungkin sangat-sangat ketat, ada bentuknya yang mengikuti kaki misalkan. Itu juga sangat perlu untuk diperhatikan kepantasan dan keserasian model. Kemudian ada variasi model atau warna pencampuran. Kalau di itu tuh ada yang bilang bahwa laki-laki paling tidak dalam dalam beberapa warna misalkan itu bisa bisa eh, dipadu-padankan, celananya hitam, bajunya warna biru misalkan, celana biru, bajunya berwarna putih misalkan, itu bisa dipadu-padankan. Kemudian ada kerapihan jahitan. Kerapihan jahitan ini tergantung, mungkin ada dari pakaian dari branded mungkin sama yang tidak branded mungkin beda nih pola jahitan yang bisa tertampil. Kemudian dalam Barata dia juga bilang bahwa penampilan yang serasi itu nanti akan berkaitan dengan kepribadian dan ekspresi wajah yang disampaikan. Kayak tadi saya bilang, apakah memang forumnya itu adalah forum yang membutuhkan ketegasan atau keseriusan mungkin. Kalau pakai eh, kemeja atau baju berkerah mungkin saja kurang. Mungkin perlu tambahan dengan long sleeve kemudian dilipat long sleeve-nya sampai dengan 3/4 misalkan. Atau penampilan series itu juga disesuaikan dengan bentuk muka, pola muka dari si wajah tersebut, dari si orang tersebut. Ini cocoknya mungkin make up-nya itu yang seperti ini. Mungkin cocoknya potongan rambutnya misalkan yang seperti ini. Misalkan kurang lebih bukunya bercerita tentang hal tersebut. Kemudian ada yang kedua, attitude yang pertama. Yang kedua itu adalah attention atau tindakan untuk memperhatikan keinginan pelanggan serta fokus dalam menciptakan kepuasan dari sisi konsumen. Kita perlu perlu ngelihat gerak-gerik dari sisi pelanggan tersebut, perlu ngelihat apa nih ekspresi ketika misalkan Anda, misalkan kita sebagai pemberi layanan misalkan tidak bisa memberikan bantuan yang diinginkan oleh si konsumen, misalkan mungkin ada ekspresi wajah, micro expression yang bisa kita lihat. Mungkin nanti kita bisa nyicipin, nyisipin misalkan, oh mungkin Bapak bisa ketemu dengan atasan saya lebih tinggi lagi misalkan untuk memecahkan permasalahan Bapak Ibu tersebut. Dalam bukunya, eh, pelayanan perizinan berdasarkan konsep perhatian itu dibagi lagi. Ada yang pertama itu yang mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para kolega dan pelanggan. Kemudian mengamati dan mendengar perilaku para kolega dan pelanggan. Dan yang ketiga adalah mencurahkan perhatian penuh pada kolega dan pelanggan. Ini versinya Barata. Dia ngejelasin konsep pelayanan berdasarkan perhatian ini seperti 3 poin ini. Eh, Nah, karena tadi ceritanya itu nggak jauh-jauh dari sisi pelanggan, maka versinya Chip Chono misalkan dia bilang bahwa si pemberi layanan tadi itu harus sedikit banyak mengerti apa karakteristik dari si pelanggan tersebut. Untuk mengetahui karakteristik pelanggan tersebut, mungkin kita perlu tahu dari mana atau apa saja yang menjadi faktor penyebab sikap konsumen bisa muncul seperti seperti apa yang tertampil. Ada beberapa faktor yang menjadi si penentu sikap dari seorang konsumen. Chip Chono ngebagi jadi 4, ada versi budaya, ada dari sisi budaya, ada dilihat dari sisi sosial, dari kepribadian konsumen tersebut, dari psikologis konsumen tersebut. Kalau dari budaya dia ngebagi lagi jadi sub budaya dan kelas sosial. Sub budaya itu turunan dari budaya sesuatu yang tidak diakui secara baku atau secara formal. Misalkan sub budaya gaya berpakaian orang-orang yang menyukai
Jepangan, anime misalkan itu mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan gaya orang-orang yang tidak terpengaruh oleh budaya-budaya anime atau budaya-budaya Jepangan misalkan. Kemudian juga nanti akan dipengaruhi oleh kelas sosial yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Apakah dia masuk ke dalam sosial menengah ke atas kah atau menengah ke bawah kah atau dia justru ada di posisi middle 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 income saja misalkan. Kemudian yang kedua dari sisi sosial yaitu adalah yang pertama adalah kelompok acuannya. Kelompok acuan berarti kelompok yang dijadikan preferensi orang tersebut. Kayak tadi mungkin eh, preferensi, ambil contoh misalkan gaya berpakaian startup di Indonesia misalkan meniru gaya berpakaiannya Mark Zuckerberg misalkan yang selalu pakai baju polos, yang baju polos tanpa ada eh, elemen-elemen tertentu, atau niru gaya berpikiran kayak gaya berpakaiannya Steve Jobs misalkan yang selalu pakai kerah menutupi leher misalkan, itu juga bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian dari keluarga yang dimiliki oleh si individu tersebut, ya keluarganya di rumah, eh, bagaimana sikapnya, bagaimana pola yang dibangun oleh orang tua kepada si anaknya misalkan, itu juga akan mempengaruhi sikap dari sisi konsumen tersebut. Yang ketiga, dilihat dari peran dan statusnya. Apakah dia mungkin adalah seorang CEO atau seorang bos besar di sebuah perusahaan di satu wilayah misalkan. Mungkin gaya berpakaiannya atau gaya sikap dia mungkin akan berbeda dibandingkan dengan pihak lain atau individu lain yang mungkin asalnya dari wilayah yang jauh dari pusat perkotaan misalkan. Itu juga jadi ada perbedaan statusnya, seperti status si orang tersebut seperti apa, peran mungkin ya sih dari jabatan sih biasanya kalau melihat peran tersebut. Kemudian yang ketiga, versinya Chip Sono itu ada dari sisi kepribadiannya seperti apa. Umur itu juga menentukan bagaimana sikap seseorang tersebut. Tahap hidup, umur dan tahap hidup kurang lebih bersama. Kemudian ada sisi pekerjaan. Pekerjaan hampir sama kayak perannya tadi, peran di masyarakat. Mungkin kalau ini perannya di dalam kegiatan profesional dia. Kemudian ada situasi ekonominya saat itu seperti apa. Gaya hidup juga akan mempengaruhi bagaimana dia bersikap. Kalau teman-teman pernah dengar istilahnya agak ramai juga yang belakangan itu, ada istilah orang kaya baru misalkan, biasanya lebih dalam tanda kutip lebih norak misalkan dibandingkan dengan orang yang benar-benaran punya duitnya misalkan. Kemudian ada kepribadian dan konsep diri yang ingin ditampilkan. Kepribadiannya, diri si individu tersebut itu seperti apa. Kemudian ada dari sisi psikologis ya, dari sisi motivasi apa yang ingin dia capai sehingga dia bertindak seperti hal yang ingin dia tampilkan tersebut. Kemudian persepsi dia terhadap misalkan dia datang ke satu wilayah, oh kayaknya wilayah ini terkenal dengan orang-orang yang seperti ini misalkan. Kemudian dia bersikap sesuai dengan asumsi dia tersebut, sesuai dengan persepsi dia tersebut. Kemudian ada pengetahuan, informasi ya. Informasi apa yang dia dapatkan tentang orang ini? Oh, orang ini adalah anak dari bos PT ABC misalkan. Oh, saya sepertinya perlu untuk melayani si orang ini dengan maksimal supaya saya bisa dapat kenaikan jabatan, saya bisa dapat keuntungan yang lebih misalkan. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana sikap dari sisi konsumen tersebut. Terus ada keyakinan dan ada terakhir kepribadian, sikapnya hampir sama kayak di poin bagian pribadi. Empat, empat kategori ini yang akan, atau empat faktor ini yang akan mempengaruhi bagaimana konsumen atau dalam hal ini pembeli itu bersikap
menghadapi pemberi layanan. Kadang mungkin ada beberapa orang yang tidak menghargai orang-orang yang bekerja di level tertentu, misalkan customer service atau waiters atau waiters di cafe misalkan. Ya udah, nanti ada waitersnya kok yang ngebersihin, nanti ada cleaning service-nya ya kan, menyapu kalau kita tumpahin sesuatu misalkan. Sikap-sikap kayak itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Versinya Cipsono tahun 2011. Kemudian yang ketiga ada attitude, ada attention, kemudian ada action. Action berarti melaksanakan ya. Kalau tarik dengan konsep pelayanan prima berarti mencatat pesanan pelanggan, kemudian mencatat kebutuhan pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan pelanggan, mewujudkan kebutuhan pelanggan tersebut, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Balik lagi ini, saya ngambil referensi dari buku si Barata ini, benar-benar ini yang dia tulis, menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Mungkin beberapa dari pemberi layanan atau beberapa dari orang yang sedang bekerja mungkin terlupa mengucapkan terima kasih kepada konsumennya. Mungkin udah ngerasa yang penting saya sudah mengerjakan pekerjaan saya sesuai dengan job desk-nya misalkan, sehingga lupa melaksanakan kegiatan di poin kelima ini. Yang terakhir ini nggak dibahas sama si Barata. Ini dari buku yang pertama saja, tapi tetap saya masukin, antisipasi. Antisipasi adalah menyiapkan solusi dari segala kemungkinan yang bisa terjadi, kemungkinan buruk kali yang bisa terjadi. Antisipasi yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan kepentingan dari sisi konsumen. Misalnya dalam bisnis jasa laundry, pelanggan pelanggan akan diberi uang pengganti jika hasil cucian mengalami kerusakan. Ini kan adalah sebuah after sales service ya, bagian dari pelayanan. After sales service itu kan layanan purna jual ya, bagian dari sebuah pelayanan yang bisa diberikan oleh si perusahaan. Kalau ini saya ambil contoh dari bisnis laundry tersebut. Kalau ada baju kita yang hilang atau ada baju kita yang ternyata rusak, misalkan ada pengganti, ada kompensasi berupa penggantian dari kerusakan tersebut. Karena dari tadi itu sangat-sangat berkaitan dengan pelanggan, maka hubungan penyedia dan layanan, hubungan penyedia layanan dan pelanggan itu sangat-sangat perlu untuk diperhatikan. Misalkan dengan mengenali pelanggan, pelaku bisnis bisa tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dalam memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan bisa berupa kebutuhan praktis dan kebutuhan emosional. Ini kalau saya harus ngebagi apa itu kebutuhan praktis dan kebutuhan emosional, maka saya bagi menjadi seperti ini. Tertampil di layar, kebutuhan praktis berarti kebutuhan misalkan dalam menyelesaikan komplain yang diberikan oleh pelanggan. Mampu memberikan informasi, memiliki informasi nomor telepon kalau pelanggan kesulitan, ada kontak person yang bisa dihubungi misalkan. Informasi harga produk atau jasa, kemudahan parkir ini juga masuk ke dalam kebutuhan praktis. Kemudian kemudahan hubungan telepon, jangan sampai kita masuk ke call center terus dilayani oleh operator secara terus-menerus, misalkan dilayani oleh mesin operator secara terus-menerus. Kemudian ada kemudahan dan kebersihan toilet, ini juga masuk ke dalam kebutuhan praktis. Kemudian akses internet atau website. Kemudian ada ketersediaan produk knowledge. Anda masuk ke bank misalkan, ada brosur-brosur tuh. Dulu masih banyak brosur yang ditaruh aja di meja samping, konsumen ketika datang bisa duduk, bisa sambil baca brosur, katalog, flyer, dan lain sebagainya tersebut. Kemudian ada ketersediaan atribut lainnya, ini sifatnya untuk bantuan, ada slip, ada bond, ada kwitansi, dan lain-lain. Kemudian dari sisi kebutuhan emosional ada
karena ini jatuhnya emosional ya, jatuhnya benar-benar mungkin personal, kemampuan, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dianggap penting, kebutuhan untuk dipahami, ramah dan sopan santun, kebutuhan untuk mendapatkan pujian, kebutuhan untuk mendapatkan informasi, kebutuhan untuk dilayani secara tepat waktu, kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan yang sigap dan cepat, misalkan. Ini contoh-contoh kebutuhan-kebutuhan dari sisi konsumen. Saya juga ngebagi konsumen atau dalam hal ini saya pakai kata pelanggan itu dalam dua kategori. Karena berbicara pelayanan prima kan juga akan dirasakan oleh karyawan dalam satu perusahaan itu sendiri. Misalkan eh, kalau teman-teman mungkin dilayani oleh admin admin layanan akademik misalkan. Tentu saya sebagai karyawan misalkan juga ada admin layanan pegawai, entah itu saya pengen mengurus cuti atau mengurus izin misalkan, saya akan dibantu oleh rekan kerja saya. Dalam hal ini dia yang akan memberikan pelayanan kepada saya. Jatuhnya saya itu kan adalah orang internal dari UNY, pelanggan internal dari kampus UNY ini. Pelanggan internal adalah orang-orang dalam organisasi yang pelayanannya tergantung pada Anda dan hanya memiliki sedikit pilihan untuk menerima pelayanan dari Anda. Saya tadi tidak punya opsi, saya pengen dilayani oleh eh, pegawai pegawai SDM yang ini. Saya hanya bisa menunggu, oh, SDM yang akan melayani saya di Fakultas Vokasi misalkan adalah Mister A misalkan, atau Mister B atau Mister C. Tergantung job desk-nya. Saya tidak bisa memilih, beda dengan pelanggan eksternal. Misalkan tadi dia butuhnya untuk menyimpan uang di bank. Dia bisa sebagai seorang pelanggan dia bisa memilih, oh, saya pengennya dilayani oleh bank ABC dibandingkan dengan bank DEF misalkan. Orang di luar organisasi yang pelayanan tergantung Anda dan berbisnis dengan Anda karena pilihan mereka sendiri. Karena pilihan saya lah, maka saya akan bikin tabungan di bank ABC misalkan. Ini kenapa? Harusnya di slide ini, saya nggak ngerti kenapa slide-nya nggak muncul. Harusnya di bagian slide ini itu saya menampilkan rantai laba-laba pelayanan. Eh, saya refresh, kenapa tidak muncul? Nah, ini dia. Eh, Versinya Cipsono kan dia ngebagi ada pelanggan eksternal dan ada pelanggan internal. Dia bilang bahwa untuk mendapatkan kepuasan loyalitas pelanggan itu pertama-tama perusahaan atau sebuah institusi itu harus menjaga kualitas pelayanan internet terlebih dahulu. Karena nanti kualitas pelayanan internal itu akan mempengaruhi kepuasan dari karyawan tersebut. Ketika karyawannya sendiri merasa puas, dia akan bekerja se-all out mungkin, se-effort mungkin misalkan, sehingga terciptanya produktivitas dan loyalitas dari sisi karyawan tersebut. Ketika karyawannya semakin loyal, dia akan semakin produktif, sehingga kerjaan yang dia lakukan itu akan semakin maksimal. Dia bisa memberikan value lebih dalam pelayanannya. Pelayanan yang diberikannya bagus sehingga menghasilkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggannya bagus, pelanggan akan lebih loyal. Pelanggan yang lebih loyal justru akan menumbuhkan pertumbuhan pendapatan dan kemungkinan-kemungkinan lainnya, probabilitas probabilitas lainnya, entah itu dia mereferensikan perusahaan ini kepada orang lain, entah itu dia ngajak temennya, entah itu dia nambah ngebeli produk Anda, misalkan nanti akan jatuhnya ke keuntungan yang didapatkan oleh sisi perusahaan. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat di pegawai pemerintahan mungkin yang banyak cemberut, eh, yang banyak cemberut, yang banyak marah-marah mungkin ya mungkin karena dia digaji dengan kurang layak atau dia digaji dengan standar upah
yang kecil sehingga dia tidak perform, sehingga dia tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Mungkin dikarenakan hal tersebut. Sebagai seorang pelayanan, sebagai seorang pemberi layanan, mungkin kita harus mengerti apa sih yang diharapkan oleh penerima layanan kita tersebut. Misalkan kalau dalam kategori pelanggan internal, si karyawan tadi, apa sih yang mereka harapkan ketika mereka dilayani? Yang pertama, itu adalah kebersamaan dan kerjasama dalam bekerja, sehingga terciptanya eh, tim building yang kuat, sehingga terciptanya kerjasama yang baik, adanya inisiatif, adanya keinginan untuk membantu teman dalam satu perusahaan yang sama. Jadi nggak lempar-lempar tugas. Mungkin nanti Anda akan merasakan, oh, saya disuruh nanya ke sini kok. Yang di sini mungkin dilempar lagi ke bapak ini, saya dilempar lagi ke ibu ini misalkan. Karena mungkin eh, kerjasama dan kebersamaan dalam kerjanya itu kurang. Manajemen dan suasana kerja diciptakan transparan selaras dengan good corporate governance, selaras dengan keinginan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Kemudian ada struktur sistem kerja dan prosedur kerja yang jelas. Saya coba ngebagi antara perbedaan antara sistem dan prosedur. Sistem adalah rangkaian kerja yang ngebentuk pola yang teratur, sedangkan prosedur adalah rangkaian kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk urutan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan suatu tugas. Atau istilah yang paling sering kita dengar mungkin berkaitan dengan standar operasional standar operasional prosedur. Ada tahap yang harus teman-teman yang harus dilakukan oleh si pemberi layanan tersebut. Harapan pelanggan internal yang ketiga itu adalah peningkatan kualitas SDM. Setiap karyawan mungkin pengennya ada pelatihan untuk dia. Misalkan Anda adalah seorang sekretaris, misalkan mungkin Anda butuh pelatihan rumus-rumus Microsoft Excel yang paling advance. Jadi nggak cuman average, nggak cuman mean, misalkan butuh pelatihan di sisi tersebut. Mutu sumber daya manusia menjadi aktif menggali potensi manusia akan menciptakan profesionalisme, integritas, dedikasi, semangat kerja, serta loyalitas yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah hubungan kerja yang sehat dan nyaman. Ini juga salah satu yang dicari-cari mungkin oleh setiap orang yang bekerja dalam satu perusahaan. Misalkan ada kultur kerja yang sehat dan aman, tidak tidak terlalu menampakkan atau menunjukkan persaingan. Kalaupun ada persaingan, terciptanya persaingan yang sehat, terciptanya persaingan yang kondusif, tidak mengancam. Misalkan kalau Anda tidak melaksanakan A, maka saya akan memberikan konsekuensi Anda B, misalkan. Aman dan tidak memunculkan konflik akan menciptakan kualitas pelayanan. Karyawan-karyawan yang sering diancam, mungkin dia akan menumbuhkan eh, sikap perlawanan kali ya, perlawanan akan suatu hal yang tidak dirasa nyaman. Ini tentu berbeda dengan aturan, misalkan kalau karyawan mungkin absen pagi atau harus setengah 8, misalkan pulang kerja mungkin harus jam 5. Ini tentu bukan masuknya terhadap peraturan-peraturan dari yang dibuat oleh si perusahaan. Ini sifatnya lebih ke sesuatu yang tidak formal, sesuatu yang terjadi karena ada penyelewengan atau karena ada ya penyelewengan kekuasaan dari pihak-pihak tertentu misalkan. Kemudian harapan pelanggan eksternal ini berarti konsumennya itu sendiri. Konsumen berharap ada misalkan ada gedung atau toko fisik. Misalkan kalau dia belanja online mungkin dia bisa yakin kalau perusahaan tempat dia belanja online tersebut punya toko fisiknya, punya gedung kantornya misalkan. Saya coba ngambil contoh yang lain yang agak sedikit di luar konteks, misalkan pendaftaran NPWP via website. Daripada kita butuh layanan pembuatan NPWP daripada kita harus ngantri ke kantor pajak misalkan, berarti mungkin butuh waktu seharian. Ini ada penyediaan pendaftaran via online saja. Kemudian ada transaksi perbankan via ATM, via website.
atau sekarang mungkin lebih ke mobile banking misalkan, itu juga adalah bentuk pelayanan yang bisa diberikan oleh si perusahaan tadi dengan akses yang mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian ada pelayanan 24 jam, pelayanan via telepon, atau saya ambil contoh yang dua ini, mobil pelayanan keliling dan pelayanan Sabtu pintu. Misalkan kalau dari instansi pemerintahan, ya dengan Samsatnya, atau mobil pembuatan SIM keliling. Misalkan Samsat itu kan satuan, saya lupa nih, awal, pokoknya di akhir itu adalah pelayanan satu pintu. SAT yang terakhir itu adalah satu pintu, seingat saya. Itu adalah bentuk pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan eksternal. Mungkin jatuhnya kayak fasilitas, mungkin jatuhnya kayak ya kayak fasilitas yang bisa diberikan oleh si perusahaan kepada konsumennya. Yang terakhir, ini yang terakhir, persyaratan kualitas barang atau jasa. Misalkan kalau kita beli makanan, mungkin dia punya makanan tersebut mungkin sudah tersertifikasi halal. Atau kalau teman-teman beli buku, misalkan buku tersebut punya kode ISBN misalkan, sehingga buku itu bisa dikatakan sebagai rujukan yang valid. Kemudian kalau kosmetik, dia punya label BP BPOM misalkan, sehingga jadi lebih aman. Itu juga bentuk pelayanan yang bisa diberikan oleh si perusahaan kepada konsumennya. Jadi nggak hanya pelayanan dalam bentuk interaksi antara manusia, tapi juga interaksi dalam bentuk mesin atau fisik. Dalam hal ini kayak label-label yang ada di sini. Kemudian ada harga yang kompetitif. Ini ya pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, misalkan dengan memberikan special price dalam momen-momen tertentu, ada promo atau ada klasifikasi konsumen berdasarkan seberapa sering dia membeli, dapat kartu member misalkan. Kemudian ada cara cara pelayanan yang tepat, cepat, dan ramah. Bagaimana pelayanan tersebut diberikan? Misalkan kalau McD punya layanan drive-thru, misalkan kita nggak perlu bayar parkir, nggak perlu ngikut antri di dalam, ya bisa dari kendaraan saja langsung bisa memesan makanan. Atau kayak WNI kemarin dalam ngebagiin alma maternya, jaket alma mater misalkan tuh mahasiswa baru nggak perlu parkir, ada layanan drive-thru-nya. Benar-benar ada layanan drive-thru di Rektorat Pusat. Atau ada pelayanan antar ya kayak bisnis laundry, berarti ya bisnis laundry, mungkin kalau Anda punya baju kotor ya nggak perlu nganter ke tempat laundrynya, dia punya layanan antar jemput, dia punya layanan ngambil baju kotor Anda, nanti kalau udah bersih dia nganter lagi ke kos-kosan Anda misalkan. Yang terakhir itu berkaitan dengan layanan purna jual, ya layanan purna jual atau after sale service. After sale service, Anda baru beli suatu produk 3 hari kok tiba-tiba ada rusak, mungkin ada jaminan tokonya tadi, ada layanan after sale service, uang kembali misalkan, atau ada gratis, eh, kalau beli kacamata tuh kayak gratis bersihin, kalau sorry, beli kacamata gratis masang bautnya lagi misalkan kalau lepas, asalkan beberapa kurang dari 1 minggu misalnya. Saya kemarin beli kacamata, ada layanan purna jualnya seperti itu. Itu juga bagian dari pelayanan yang bisa diberikan oleh perusahaan atau dalam hal ini pemberi layanan ke konsumen-konsumennya. Dari saya itu adalah saya yang terakhir berkaitan dengan karakteristik pelayanan. Saya coba ngambil beberapa referensi sebenarnya, kemudian saya gabungkan di dalam satu pertemuan ini. Ada yang melihatnya berbeda-beda, tapi ada rata-rata 4 buku ini tuh ngebahas si bentuk pelayanan prima yang harus ramah, yang harus senyum, sopan, cepat, dan terbuka dan tanggung jawab. Ini kembali saya reminder-reminder karena memang poin dari pemberian pelayanannya ya ini kemudian dijabarkan, dipecah, terutama kalau ngelihat bukunya si Barata ini, dia ngepecah bentuk-bentuk pelayanan tadi dari sisi 3 kategori, attitude, attention, dan action.
antisipasi ini dari referensi yang beda, tapi tetap saya masukkan ke dalam pertemuan saya kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan ngebuka sesi tanya jawab dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand ke dalam ke Zoom yang ini. Hmm, Beliau akan mempersiapkan. Hmm, Hari ini masih belum ada tugas, masih penyampaian materi agar satu visi dan misi karakteristik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand berkaitan dengan topik hari ini. Saya juga ngebagiin token presensi yang bisa teman-teman input di sesi yang kedua. Hmm. Beberapa sudah masuk. Kalau memang tidak ada yang tanyakan, kelasnya akan saya akhiri saja. Kita akan ketemu dalam kesempatan lainnya di pertemuan keempat di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya Bapak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Saya izin pamit. Saya dipanggil lagi. Area. Terima kasih. Saya izin and meeting. Meeting for all. Dan meeting for all ada di manakah? Meeting for all. Dan meeting